Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kustini Rahmat, guru pembimbing dari SDN Mulia Bakti. Pada kesempatan kali ini, saya telah membaca buku yang berjudul Kisah Dua Saudara yang ditulis oleh Sumardi dan diterbitkan oleh Deviana Jaya Lestari. Dari buku ini, saya telah membuat naskah dongeng. Berikut dongengnya. Diceritakan dalam suatu kisah, ada sebuah negara yang bernama Nusambara. Kerajaannya makmur, rakyat sejahtera, aman dan damai. Raja Nusambara sangat kaya. Beliau mempunyai 2 anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang putri sulungnya bernama Rara Dewi dan putra bungsunya bernama Raden Mas. Keduanya tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan sangat menyayangi rakyatnya. Rasa aman dan damai yang berada di kerajaan tersebut ternyata membuat rakyatnya lupa diri. Mereka banyak menghambur-hamburkan hartanya untuk berjudi, untuk mabuk, dan berbuat maksiat lainnya. Tibalah pada suatu ketika, pada suatu malam, tiba-tiba terjadi hujan yang amat deras sekali. Hujannya diselingi oleh petir dan halilintar. Hujan itu berlangsung terus-menerus tiada henti, sehingga banyak rumah yang hangus terbakar oleh petir dan halilintar. Terjadi juga banjir, banyak orang yang meninggal, banyak bergelimpangan mayat-mayat. Akhirnya pada suatu ketika ada raja tua. Raja tua itu kakeknya dari kedua anak kembar tersebut. Beliau berpesan bahwa bencana tidak akan berakhir sebelum salah satu putra raja dibuang. Jadi, solusinya adalah untuk menghentikan bencana tersebut adalah dengan membuang salah satu putra raja, yaitu antara Rara Dewi ataupun Raden Mas. Raja dan permaisuri sangat bimbang karena mereka sangat mencintai putra-putrinya. Tapi apa daya, demi menyelamatkan kerajaan, mereka berdua harus mengambil keputusan. Keputusan yang diambil yaitu akhirnya mereka memutuskan untuk membuang Rara Dewi. Dengan pertimbangan bahwa Raden Mas adalah seorang lelaki yang harus meneruskan tahta kerajaan di kemudian hari. Sedangkan Rara Dewi kan seorang perempuan. Akhirnya dengan kesepakatan terjadi, Rara Dewi pun diajak ngobrol bersama Raden Mas dan mereka bersepakat dan mereka menyetujui hal-hal tersebut. Walaupun secara manusiawi Rara Dewi itu sangat kecewa, sangat bersedih karena dibuang oleh orang tuanya. Tapi di satu sisi dia menerima karena itu demi keselamatan kerajaan dan rakyatnya. Nusambara yang tadinya gelap gulita, hujan yang terus-menerus, petir halilintar yang menyambar setiap hari. Begitu Rara Dewi dibuang dengan naik perahu menuju ke Pulau Mas, seketika bencana yang terjadi di kerajaan Nusambara itu lenyap seketika. Cuaca menjadi cerah dan berangsur pulih kembali. Diceritakan Rara Dewi yang dibuang akhirnya lama-kelamaan sudah bisa menerima takdirnya, berkorban demi kerajaan dan mendapatkan jodoh seorang putra mahkota dari kerajaan Ambara Madya. Tapi sayang, cobaan masih ada datang lagi dengan kehadiran seorang yang jahat yang ingin merebut Rara Dewi dari Raden Mantri, yaitu suaminya Rara Dewi. Kerajaan Ambara Madya diserang dan dikuasai oleh Megantaka yang jahat. Rupanya, kesedihan batin Rara Dewi sampai juga ke saudara kembarnya, yaitu ke Raden Mas. Raden Mas kemudian memutuskan untuk keluar dari kerajaan Nusambara dan mencari Rara Dewi. Berkat keluhuran ilmunya, Raden Mas berhasil menolong Rara Dewi dan suaminya Raden Mantri. Semuanya bisa berkumpul kembali. Megantaka yang jahat bisa dikalahkan. Kemudian
Raden Mas mengajak Rara Dewi bersama suaminya untuk kembali ke Nusambara dan berkumpul dengan ayahanda dan ibundanya. Begitu bahagianya kedua ibu bapak dari Rara Dewi dan Raden Mas. Semuanya berkumpul, digelar pesta yang sangat meriah. Pestanya itu satu untuk penobatan Raden Mas menjadi raja di kerajaan Ambaramadya, di kerajaan Nusambara, dan satu lagi adalah sebagai penyambutan rasa bahagia kepada Rara Dewi yang datang bersama suaminya. Akhirnya kasih sayang pun bertaut, mereka berkumpul bersama dan bertambahnya dengan anggota keluarga baru, yaitu Raden Mantri, suaminya dari Rara Dewi. Begitulah kisah dari kasih dua saudara. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu bersama saudara itu harus saling menyayangi, saling menghormati, dan saling tolong-menolong. Itulah naskah dongeng dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan, ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.